Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa middana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Layakun tolabuka tasabbuban ilal ata'i minhu ayla takswid bitolabika ay tawajjuhika lahu biddu'a wal a'malis sholihat husulan nawal minhu wa ta'taqidu annahu sababun mu'assirun fi dhalik fa yakillu fahmuka anhu ay anillahi ay fala tafham as-sirra wal hikmah fi amrillahi ibadahu bitolab wa wa ma dzakarahu bi qouli. Janganlah permohonanmu kepada Allah itu menjadi sebab atau menjadi alat pemberian Allah kepadamu. Ay la taqsid bitolabika ay tawajjuhika lahu biddu'a wal a'malis sholihah usulan nawali minhu. Artinya janganlah permintaanmu kepada Allah dan amal-amal solehmu itu menjadi sebab dikabulkannya doa dari Allah, dan kamu berkeyakinan bahwa permintaanmu itu adalah merupakan sebab yang memberikan pengaruh pada diterimanya doa. Ini jangan sampai. Artinya kita kalau memohon, meminta kepada Allah, ini jangan sekali-kali dijadikan alat atau sebab Allah memberi kita. Saya minta sama Allah supaya dikasih. Ini jangan sampai salah. Kalau sampai minta sama Allah supaya dikasih, ini salah, keliru. Saya berbuat baik supaya Allah ngasih sama saya. Apalagi sampai punya keyakinan bahwa permintaan kita itu merupakan sebab Allah ngasih sama kita. Karena kita minta sama Allah, akhirnya Allah kasih. Nah, ini enggak benar. Kalau permintaanmu itu kamu jadikan alat supaya memperoleh pemberian Allah, maka kamu tidak bisa menempatkan posisimu sebagai seorang hamba Allah. Kalau seperti itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai pekerja, bukan sebagai seorang hamba. Kita kerja, setelah kerja dibayar, digaji. Berarti kita tidak menempatkan diri kita sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba. Salah. Saya minta sama Allah supaya dikasih. Ini salah. Kalau doamu itu kamu jadikan alat supaya kamu memperoleh pemberian dari Allah, maka sungguh kamu tidak bisa menempatkan dirimu sebagai seorang hamba. Fa yakillu fahmuka anhu anillahi ay fala tafham as-sirra wal hikmah fi amrillahi ta'ala ibadahu bitolab. Berarti kita belum bisa memahami rahasia dan hikmah kenapa Allah memerintahkan hambanya supaya berdoa, supaya meminta.
Allah kan memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini kata Allah. Wal yakun talabuka liidharil ubudiyah ay liidhari kaunika abdan dalilan du'ifan la ginalaka an sayyidik. Terus bagaimana? Kalau kita minta sama Allah kok tidak boleh jadikan alat supaya Allah mengabulkan permintaan kita? Terus harusnya bagaimana? Wal yakun talabuka liidharil ubudiyah. Hendaknya permintaanmu itu karena engkau menampakkan atau mendohirkan sifat kehambaanmu. Kita minta sama Allah itu karena untuk membuktikan diri kita itu sebagai seorang hamba. Ail idhari kaunika abda, yakni untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang hamba. Abdan dalilan du'ifan, hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang lemah. La ginalaka an sayyidik. Kita itu tidak butuh sama Allah. Kita itu butuh sama Allah. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad di dalam syairnya, beliau menyatakan, qad alima ilmu Rabbi, aku itu sudah mengetahui bahwa Allah itu mengetahui keadaanku. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, Allah itu sudah mengetahui keadaan kita di zaman azali. Fadu'ai wabtihali syahidun li bibtikori. Lah aku berdoa kepada Allah, aku memohon kepada Allah itu sebagai saksi bahwa diriku itu butuh sama Allah. Kenapa? Habib Abdullah Al-Haddad itu sudah mengetahui ilmunya Allah bahwa kita itu nanti akan begini. Itu udah Allah ketahui semua. Tapi kenapa beliau Habib Abdullah Al-Haddad itu kok tetap memohon kepada Allah, minta sama Allah? Fadu'ai wabtihali syahidun li bibtikori. Qad kafani ilmu Rabbi, telah mencukupi aku ilmu Tuhanku. Allah itu sudah mengetahui keadaan kita nanti akan seperti apa. Ini cukup buat kita. Qad kafani ilmu Rabbi. Fadu'ai wabtihali syahidun li bibtikori. Lah kita suruh berdoa, aku berdoa, aku merendahkan diri itu untuk sebagai saksi, syahidun, sebagai saksi li bibtikori, sebagai saksi terhadap diriku bahwa aku itu butuh Allah. Ana abdun soro fakhri dimna fakri waftikori. Aku adalah bangga sebagai seorang hamba yang menjadi tanggungan dimna fakri, bahwa hajatku itu menjadi jaminan Allah. Ana abdun soro fakhri dimna fakri waftikori. Falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena alasan inilah aku tuh berdoa sama Allah baik di saat aku lapang maupun di saat aku sempit. Jadi saya ulangi lagi, jangan jadikan permohonanmu kepada Allah sebagai alat agar
kamu diberi Allah. Sampean kalau minta sama Allah, kalau doa sama Allah, ini jangan dijadikan sebab atau alat supaya kamu diberi Allah. Saya minta sama Allah supaya Allah ngasih sama aku. Ini jangan sekali-kali punya pikiran seperti ini. Saya mau berbuat baik supaya dapat balasan dari Allah. Ini salah. Saya minta supaya ini jadikan sebab agar Allah ngasih sama aku. Kalau seperti ini berarti kita tidak bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang hamba. Lah terus seharusnya bagaimana kalau kita berdoa sama Allah itu? Lah kalau berdoa sama Allah, wal yakun tolabukal idharil ubudiyah. Hendaknya kalau kamu berdoa sama Allah, ini untuk menampakkan diri kita sebagai seorang hamba. Karena aku ini hamba dan itu perintah Allah, maka aku berdoa. Ail idhari kaunika abdan dalilan du'ifan laginalaka an sayyidika. Yani untuk memperlihatkan keberadaan kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang hina, yang rendah. Kita itu tidak bisa nggak butuh sama Allah. Kita itu butuh sama Allah. Makanya tadi saya jelaskan syair Habib Abdullah Al-Haddad. Qad kafani ilmu Rabbi. Cukup buat aku ilmu Tuhanku. Allah itu udah mengetahui nanti yang terjadi begini. Allah itu udah maha tahu. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikori. Kenapa kalau Allah itu sudah tahu, Habib Abdullah Al-Haddad sudah dikasih tahu bahwa nanti akan kejadian seperti ini, seperti itu. Kok beliau Habib Abdullah Al-Haddad tetap berdoa kepada Allah, tetap merendahkan diri kepada Allah. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftikori. Kenapa kita kok tetap berdoa sama Allah? Walaupun toh kita tahu mungkin kita nggak bakal dikasih, atau kita tahu kita pasti dikasih. Syahidun li biftikori, itu sebagai saksi bahwa kita itu hajat, butuh atau fakir. Kita itu butuh Allah. Kita itu butuh Allah. Nggak bisa kita menyampaikan Allah itu nggak bisa. Kita itu butuh Allah. Wa qiyaman bihuququr rububiyah. Dan juga sebagai seorang hamba kita juga memenuhi kewajiban kita. Hak Allah itu kita penuhi. Fa innar rububiyah taqtadi at-tadallula wal khudu'a minal marbub. Yakni innallaha ta'ala lam ya'mur ibadahu bitolab minhu illa liyudhira iftiqarahum ilaihi wa tadhallulihim baina yadayi. Karena sifat rububiyah, sifat memiliki, sifat menguasai itu menuntut yang dikuasai supaya apa? Tadallul, supaya merendahkan diri. Wal khudu minal marbub, tunduk pada atasan. Yang namanya bawahan itu tetap disuruh tunduk sama atasan. Namanya budak atau buruh itu disuruh tunduk atau patuh sama majikan. Yakni innallaha ta'ala lam ya'mur ibadahu bitolab minhu illa liyudhira iftiqarahum ilahi wa tadhallulahum baina yadayhi la li ayyatasabbabu bihi fi husuli ma talabuhu wa nairi ma rawabu fihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan hambanya disuruh meminta kepada Allah kecuali illa liyudhira iftiqarahum, supaya Allah itu memperlihatkan hajatnya si hamba kepada Allah. Wa tadhallulahum baina yadayhi, dan supaya si hamba ini tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Lali ayatasababu bihi husulama talabuhu, bukan berarti seorang hamba diperintah Allah meminta itu supaya apa? Supaya memperoleh apa, atau supaya ini menjadi sebab mereka memperoleh apa yang dia minta. Tidak itu.
Jadi Allah memerintahkan kita berdoa itu bukan berarti supaya permintaan kita itu diijabah. Enggak seperti itu. Lah Allah memerintahkan kita berdoa, Allah memerintahkan kita supaya minta itu tujuannya apa? Ya supaya kita itu tunduk di hadapan Allah dan merasa rendah di hadapan Allah bahwa kita itu butuh sama Allah. Wa naili ma fi. Hadza fahmul arifin 'anillahi. Jadi pemahaman seperti ini adalah pemahaman orang-orang yang ma'rifat billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kalau tingkatan sampean saya ini doa sama Allah itu ya supaya dikasih. Lah iya. Iya. Kita kalau berdoa itu kan supaya dikasih. Makanya ada salah satu doa ulama itu enggak mau menyebutkan doanya itu. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Wahidat yang tidak membutuhkan penjelasan dan keterangan. Hajatuna ilaika kathir, hajatku kepada engkau itu sangat banyak. Wa anta alimun biha wa basir. Engkau maha mengetahui, engkau maha melihat. Ya kayak mungkin ini Mas Didi ini doa, ya Allah mudah-mudahan minumanku laku. Kan kalau disebut satu-satu, mudah-mudahan warungku laku, kreditanku banyak langganannya, disebut satu-satu. Anakku sehat, rezekiku lancar, badanku sehat, disebut satu-satu. Sebenarnya itu enggak perlu. Enggak kamu sebut itu Allah udah tahu. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tasir, waidat yang tidak membutuhkan penjelasan. Hajatuna ilaika katsir, hajatku kepada engkau itu sangat banyak. Kita kalau sebut satu persatu itu malah enggak pantas. Ya terlalu singkat juga enggak pantas. Misal begini, sampean doa, ya Allah engkau tahu yang ku mau. Udah enggak usah disebut. Ya Allah engkau tahu yang ku mau. Ini terlalu pendek. Atau sampean sebut detail, ya Allah mudah-mudahan sampuku laku, sabunku laku, odolku laku, minumanku. Allah dikasih tahu supaya ngelakuin itu barang-barangnya semua. Disebut satu, cabeku laku, bajuku laku, tanahku yang di kampung laku. Disebut satu-satu. Allah itu enggak butuh penjelasan. Allah itu tahu. Makanya kata Habib Abdullah Hadid apa? Qad kafani ilmu Rabbi. Ilmu Allah itu sudah mencukupi aku. Qad kafani ilmu Rabbi. Samun. Wa man hadza haluhu la yanqatu su'aluhu wa la rubatu wa in atahu kullamatlabin wa ana lahu kullasu'lin wa ma'ariba wa la yufarriqu bainal ata' wal man'i fa yakunu abdallahi fil ahwal kulliha. Wa man hadza haluhu. Orang yang sudah bisa berperilaku seperti ini, berperilaku di saat berdoa sama Allah itu tujuannya bukan untuk apa? Dikasih, tidak dijadikan alat supaya mendapatkan pemberian dari Allah. La yang qati'us su'aluhu wa la rubatuhu wa in atau kullamatlabin wa ana lahu kullasu'lin wa ma'ariba. Sekalipun setiap permintaannya itu diijabah sama Allah. Orang seperti ini antara dikasih sama enggak dikasih itu sama saja. Kalau Allah mengabulkan, dia biasa aja. Bahkan kalau Allah menunda itu lebih senang. Kalau seorang wali itu di saat berdoa kok diijabah sama Allah, dia senangnya sekali. Tapi di saat berdoa kok enggak diijabah sama Allah, itu senangnya bisa 10 kali. Kenapa? Kalau seorang wali ini minta kepada Allah kok diijabah, berarti itu atas pilihannya. Tetapi kalau Allah enggak mengijabah, itu pilihan siapa? Allah. Lah, pilihan kita dengan pilihan Allah itu lebih baik pilihan Allah. Misal nih, ini ada seorang hidupnya susah gitu. Ya Allah mudah-mudahan hidup saya dikasih lapang, mudah
Sama Allah nggak dikasih lapang-lapang, sempit, serba kekurangan. Terus ini saya minta sama Allah bertahun-tahun nggak diijabah. Itu justru lebih baik sebenarnya buat si orang ini. Ya bisa jadi kalau Allah kasih kaya, dia lupa daratan. Wong dikasih rezeki sedikit aja tingkah lakunya udah nggak karu-karuan, nggak betah di rumah, kelayapan terus, baru dikasih rezeki sedikit, udah berlaku bahasanya. Apalagi dikasih kaya, bisa lupa sama tetangganya, ya, bisa nggak sholat itu. Makanya pilihan Allah itu yang terbaik. Kalau pilihan manusia belum tentu baik. Jadi kita kalau berdoa sama Allah kok nggak diijabah, kita berterima kasih 10 kali. Tapi kalau kita berdoa sama Allah kok diijabah, kita berterima kasih sekali. Kenapa? Ya karena pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita. Ini mudeng ya, mudeng ora. Paham Mas? Ini tingkatan orang-orang arifin. Kalau sampean kan enggak, ya pengennya minta mah diijabah lah. Misal nih, minta rezekinya lancar, iya kan? Pasti pengen diijabah supaya rezekinya lancar, dimudahkan jodohnya. Nyari jodoh nggak ketemu-temu misal, kok sulit banget. Ini misal, itu yang terbaik, yang terbaik. Makanya ada peribahasa laisa fil imkan abda'a mimma ka. Yang ada itu yang lebih indah. Tidak ada sesuatu laisa fil imkan, tidak ada sesuatu yang wujud abda'a mimma kanan, itu lebih indah daripada yang ada. Yang terbaik saat ini ya sekarang. Allah ngasih corona saat ini, ya ini yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu karena itu udah settingan Allah, udah settingan siapa? Allah. Wala yufarriqu bainal ata wal man'i fa yakunu abdullah fil ahwal kulliha kama annahu rabbahu fil ahwal kulliha. Jadi jika seseorang itu sudah bisa berperilaku seperti ini ya, antara Allah memberi dan tidak itu sudah enggak ada bedanya ya, maka dia itu menjadi seorang hamba yang sejati. Karena dalam keadaan apapun ya, ibarat dikasih susah atau senang, dia itu enggak berubah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita saat disanjung itu senang. Giliran dikritik sedikit aja marahnya minta ampun, ngambek, ngadat. Ini kita. Itu manusiawi. Kalau sudah antara dikritik ya, dan dipuji itu udah enggak ada bedanya, lah itu baru hebat. Baru itu seorang apa? Hamba sejati, pejuang sejati. Dimaki orang tetap, disanjung orang juga nggak gede kepala, dihina orang juga nggak bakal rendah, tetap aja jalan terus. Apapun yang terjadi ngaji, apapun yang terjadi ngaji. Mau muridnya banyak sedikit tetap ngaji, nggak ada yang datang ya ngaji sendiri. Itu baru eksis. Ya, jangan kalau banyak temennya ikut ngaji, temennya nggak ada yang ngaji berhentilah, udah ketahuan itu kualitasnya. Ya, itu. Jadi kita itu kalau ditempa Allah dalam keadaan apapun harus kuat, jangan goncang, jangan banyak semangat sedikit loyo, jangan, bukan itu. Jadi hamba Allah sejati itu ya tadi, di saat Allah memberi ataupun tidak itu nggak ada bedanya. Makanya bahasanya Gusmi apa? Apapun yang terjadi tertawalah, apapun yang terjadi tertawalah. Dikasih musibah suruh alhamdulillah dengan memperbanyak baca apa? Alhamdulillah. Coba. Kalau kita kan enggak. Kalau dikasih nikmat seneng, wah alhamdulillah. Di saat dikasih kesusahan apa? Keluh kesah. Itu kita. Ya. Saya itu. Kalau sampean mah enggak ya. Kalau wa qabihun bil abdi ayyusarrifa wajhahu amim babi maulahu ma yuliluhu min syahawatihi wa hawahu. Buruk sekali perilaku seorang hamba jika memalingkan wajahnya dari pintu Tuhannya hanya dikarenakan menuruti hawa nafsunya. Jadi kita kalau menuruti hawa nafsu kok sampai lupa Allah itu ya
enggak baik, sangat buruk sekali. Jadi waqobihun bil abdi, buruk sekali bagi seorang hamba ya, memalingkan wajahnya dari Tuhannya hanya karena menuruti hawa nafsunya, hanya karena mengikuti hawa nafsu sampai lupa Allah, lupa sholat, lupa puasa. Pun kaifa yakunu talabukal lahik ayil maujud fiha la yazal sababan fi ataihi ay li atai as-sabiq. Bagaimana mungkin ya, permohonanmu yang baru itu menjadi sebab pemberian Allah yang dahulu? Ya nggak mungkin. Kita minta itu kan baru sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya selamat. Itu kan baru sekarang, di saat kita telah diciptakan. Padahal sebelumnya Allah itu sudah mentakdir kita. Allah itu sudah nyeting kita dari A sampai Z bahwa kita itu nanti akan seperti ini, seperti ini. Ya nggak mungkin permohonan kita yang baru itu menjadi sebab pemberian Allah yang kodim, yang dahulu, ya mustahil. Allah ngasihnya udah di zaman azali, kita baru minta, kok dikatakan minta itu menjadi sebab sebuah pemberian? Ya nggak mungkin, mustahil. Sebelum kamu minta, sebelum kita minta, itu udah Allah kasih, sudah Allah kasih di zaman azali. Lah terus korelasinya dengan sekarang kita suruh berdoa itu apa? Ini adalah, ini tauhid ya, namanya ta'alluq iradah fil azali, ta'alluqan tangzizi. Ini sebagai apa? Implementasi, sebagai aplikasi aja. Teorinya udah dulu, prakteknya sekarang. Kita itu di zaman azali dari lahir sampai mati itu udah dicatat kan? Di saat di alam rahim ini udah ditulis, mulai ajalnya, rezekinya, celaka bagiannya, itu udah ditulis. Lah di alam dunia ini kita apa? Praktek, settingannya udah dulu. Makanya ya mustahil kalau permintaan itu dijadikan sebuah alat atau sebab sebuah pemberian. Lah terus kalau kita minta sama Allah tujuannya apa? Ya udah ngikutin perintah Allah aja, satu itu. Yang kedua, untuk membuktikan jati diri kita sebagai seorang hamba. Namanya hamba itu fakir, hamba itu butuh. Kita itu nggak bisa, nggak butuh sama Allah tuh nggak bisa. Ya. Kita itu butuh sama Allah. Kita itu lemah, tidak berdaya. Namun dari sini paham ya? Paham ya? Silakan, ada yang nanya? Silakan, saya mau bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Bapak atau ibu-ibunya. Tidak ada? Ada? Enggak ada. Pun paham ya? Paham semua ya? Jadi saya simpulkan ya. Yang pertama, janganlah kita menjadikan permintaan kita kepada Allah sebagai alat atau sebab kita mendapatkan pemberian dari Allah. Tetapi jadikan permintaanmu, permohonanmu kepada Allah satu, karena melaksanakan perintah Allah ya. Karena Allah memang memerintahkan kita supaya berdoa dan supaya kita meminta. Yang kedua, hendaknya permohonan atau permintaan kita kepada Allah itu untuk memperlihatkan, menampakkan jati diri kita sebagai seorang hamba. Bahwa hamba itu adalah seorang yang lemah, tidak berdaya. Namanya hamba disuruh tunduk, patuh, rendah hati di hadapan apa? Tuhannya.
Sebab kalau kita menjadikan permintaan kita sebagai alat atau sebab Allah memberikan sebuah pemberian, sama saja kita memposisikan diri kita sebagai seorang pekerja yang menuntut haknya kepada majikannya. Itu enggak benar. Namanya abid, namanya seorang hamba itu ya harus apa? Pasrah bongkoan, pasrah secara totalitas sama Tuhannya. Mau diapain sama Allah terserah. Ya. Mau diberi, ya alhamdulillah sekali. Allah tunda ya alhamdulillah 10 kali. Nah, itu baru namanya seorang hamba sejati. Kalau seseorang sudah tidak bisa membedakan antara sebuah pemberian dan penundaan pemberian Allah atau penghalang pemberian Allah, maka orang itu sudah mencapai derajat makom arifina billah, sudah mencapai derajat orang yang mengenal Allah. Mungkin itu saja yang pelajaran yang bisa kita ambil pada kajian malam hari ini ya. Jadi hendaknya kalau kita minta sama Allah itu apa? Dasarnya menjalankan perintah Allah, sama kita buktikan jati diri kita sebagai seorang hamba bahwa kita itu butuh sama Allah. Kita itu nggak bisa ya nggak butuh sama Allah itu nggak bisa. Dalam keadaan apapun itu kita butuh Allah. Yang berikutnya